Jadi nggak perlu kita umbar ke depan publik ya teman-teman. Jadi mohon kalian secara bijak ya, lebih bijak lagi kalau komen, jangan menyangkut pautkan dengan masalah agama ya. Kita tuh agama itu sangat sensitif. Aku sangat menghindari untuk membuat video yang berbau-bau membawa-bawa agama. Aku tidak mau ya teman-teman, karena itu urusan pribadi masing-masing. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku. Sekarang aku mau masak ya teman-teman, untuk makan malamnya majikan, anak-anak juga aku sendiri. Majikan aku hari ini minta makan malamnya di rumah. Kebetulan tumben-tumbennya ya, biasanya nggak pernah. Tapi dia mau makan sama dengan apa yang aku makan sama anak-anak, jadi gampang lah, nggak ribet. Hari ini aku mau masak ini daging sapi ya, karena di kulkas banyak banget daging-dagingan sampai aku tuh bingung ya. Kulkas tuh penuh makanan kayak daging-dagingan sama ikan, tapi aku yang makan cuma aku sama anak-anak. Kebetulan hari ini majikan ada di rumah untuk makan, jadi aku eksekusi ini dagingnya ya. Hari ini aku masaknya tuh super simple ya, kalian bisa lihat ini ada ikan salmon sama ini daging sapi. Ini daging sapi ya teman-teman, kalian bisa lihat ini beef itu sapi organik. Majikanku tuh kalau beli apa-apa tuh selalu organik, nggak ayam, nggak sapi, nggak ikan ya, pokoknya selalu serba organik. Karena tadi itu daging sapinya itu satu paket tuh ada 1,5 kilo ya teman-teman, terlalu banyak, jadi aku ambil aja sekitar 1/4 kilonya saja. Terus ini salmonnya sudah aku cuci, sekarang aku mau keringin menggunakan tisu dapur kayak gini. Jadi kalian kalau pertama kali ke Singapura atau ke negara lain, kalau mau goreng ikan yang dari kulkas terus dicuci sebelum digoreng, kalian keringin menggunakan tisu dapur kayak gini. Gunanya untuk mengurangi kadar airnya, biar pas digoreng tuh nggak meletup-meletup gitu loh. Aku dulu juga nggak tahu, tapi karena pengalaman yang mengajarkan kita ya teman-teman, jadi sekarang jadi tahu kehidupan di luar negeri. Tak bumbuin garam sama lada bubuk saja ini ikannya. Untuk daging sapinya sendiri aku masak dengan tahu ya teman-teman. Nama masakannya apa nggak tahu, aku lupa. Ini pokoknya masakan Cina ya. Nanti ini ditumis dulu, habis itu masukin tahu, bumbunya cuman kecap sama lada dan juga bawang putih.
Tahunya tuh beda teman-teman dengan tahu yang ada di kampung-kampung tuh. Tahunya tuh lembut banget. Ini namanya tahu sutra. Dan ini nggak bisa digoreng. Kalau digoreng itu meletuk-meletuk gitu, hancur. Jadi itu bisanya cuma dimasak kayak gini ya, masak kecap atau jadi campuran sama daging gitu. Tidak lupa juga mesti numis sayuran. Aku hari ini numis sayur, ini bayam Cina ya teman-teman namanya. Ini bayam tapi bayam Cina. Rasanya tuh beda dengan bayam yang biasanya gitu. Jadi ini daging sapinya itu cuma aku bumbuin lada hitam kayak gini, sama kecap asin, dan juga sedikit garam. Tidak lupa gula pasir sedikit saja. Tadi pas buka kulkas aku tuh nemuin jagung, mungkin majikan aku yang beli ya kemarin hari Minggu waktu aku libur ya. Jadi ini aku mau rebus mumpung masih seger kayak gini. Kayaknya ini manis ya kalau direbus gitu. Langsung aja kita masak. Pertama-tama kita goreng ikannya dulu ya. Ini salmonnya udah matang ya teman-teman, jadi aku angkat. Jadi sekarang kita lanjut masak sayur. Untuk sayurannya cuma aku bumbuin garam saja. Dan ini untuk jagungnya juga kurang lebih sudah matang. Ini sayurannya juga udah matang. Lanjut kita masak daging sapi sama tahunya.
Sebenarnya ini masih ditambahin daun bawang ya teman-teman, tapi karena momongan aku itu dia nggak suka daun bawang, jadi aku skip aja daripada nanti mereka pada komplain. Akhirnya menu makan malam dan juga menu buka puasa aku sudah matang ya teman-teman. Hari ini sederhana saja, ada ikan salmon, ada sayuran, terus ada jagung rebus, ada sapi tumis sama tahu, dan juga buah-buahan. Sebenarnya mau masak yang lainnya yang pedes-pedes gitu, tapi aku lagi males ya teman-teman, lagi puasa itu kayaknya tuh bawahnya tuh mager gitu. Udah gini aja bersyukur. Karena masakannya udah selesai semua, jadi sekarang aku mau lanjut beres-beres dapur. Habis itu aku lanjut mandi dan tinggal nungguin azan maghrib untuk berbuka puasa. Dan sekarang Singapura udah maghrib ya, jadi aku mesti cepat-cepat buka. Jangan lupa berdoa dulu. Buka puasa aku udah selesai ya, tadi semuanya habis. Tapi kenapa ya habis nyuci piring itu aku ngerasa tuh pengen ngemil gitu ya, padahal tadinya makan juga cukup ya. Jadi karena aku nggak punya cemilan, dan sekarang aku bikin mie. Kalian bisa lihat ini aku masih bikin mie goreng karena nggak tahu kenapa pengen ngemil gitu ya, padahal udah buka puasa. Dan minum sepuasnya ya, nggak apa-apa, turutin aja makan mie-nya nanti gitu ya. Dan di sini aku juga mau jawab ya, banyak banget yang komen di video-video aku itu, Mbak kok nggak sholat, Mbak kok nggak sholat, Mbak kok bangun setengah 6, apa nggak sholat subuh. Pertanyaan itu yang sangat banyak sekali yang berseliweran ya, sampai aku itu gimana ya mau jelasinnya. Aku itu tinggalnya sekarang di Singapura ya teman-teman, aku tidak di Indonesia. Dan kita itu waktunya beda, antara Singapura dan Indonesia itu nggak sama waktunya. Di sini itu misalkan jam 6 pagi, di Indonesia itu kurang lebih jam berapa ya, pokoknya jaraknya 1 jam gitu ya teman-teman. Dan tanya ya, akan bangunnya setengah 6, ditanyain Mbak nggak sholat subuh ya. Halo, kita tuh beda negara ya, bukannya mau sombong atau apa, karena ini terlalu banyak pertanyaan ya. Ini Mbak setengah 6 kok nggak sholat subuh. Di sini tuh aku jelasin ya teman-teman, di Singapura itu bukannya tidak ada agama Islam, di sini juga ada agama Islam. Di sini banyak masjid. Jangan kalian kira itu agama Islam itu hanya ada di Indonesia ya. Tolong hargai. Kita tuh di sini tuh kerja beda negara ya, dan beda peraturan. Di sini juga ada agama Islam. Kita tuh di sini juga dilindungi undang-undang untuk beribadah. Jadi jangan kalian kira kita tuh di luar negeri terus melupakan agama. Enggak, kita tuh enggak ya teman-teman. Dan aku itu memang dari dulu itu kalau untuk masalah agama itu aku tuh hal-hal sensitif itu masalah pribadi yang enggak akan pernah aku umbar. Dan satu lagi, kalau kalian tanya kenapa bangunnya jam setengah 6, apa nggak sholat subuh, di sini tuh azan subuhnya itu jam 6 kurang seperempat. Jadi kalau aku bangun setengah 6 berarti belum subuh ya. Itu di Singapura masih gelap banget loh gitu. Jadi jangan kalian samakan. Tadi tuh malah lucu, Mbak aku subuh itu bangun, habis sholat subuh tidur lagi. Kalau aku ya setengah 6 bangun itu bersihin badan, cuci muka, mandi kayak gitu. Terus habis itu aku sholat harus aku rekam gitu untuk konsumsi umum, untuk konsumsi publik gitu. Ibadah aku untuk konsumsi publik. Nanti yang ada itu bukan ibadah, tapi aku fokus ke kamera. Jadi kenapa aku tuh ketika sholat tidak pernah di video,
alasanku, aku nggak bisa kusuk. Dan kedua, itu hanya pembodohan menurut aku ya. Ingin dianggap, wah aku ini loh, aku perempuan alim ya, kayak gitu. Aku nggak pengen kayak gitu ya. Masalah ibadah itu urusan masing-masing, pribadi masing-masing antara kita dengan Sang Pencipta. Jadi nggak perlu kita umbar ke depan publik ya teman-teman. Jadi mohon kalian secara bijak ya, lebih bijak lagi kalau komen, jangan menyangkut pautkan dengan masalah agama ya. Kita tuh agama itu sangat sensitif. Aku sangat menghindari untuk membuat video yang berbau-bau membawa-bawa agama. Aku tidak mau ya teman-teman, karena itu urusan pribadi masing-masing. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian tuh yang komen, tolong dilihat, aku tuh tinggalnya di Singapura dan di Indonesia itu waktunya beda. Jadi kita tuh waktu sholatnya pun tidak sama gitu. Jadi jangan kalian sama ratakan. Kalau di Indonesia itu subuhnya itu misalkan jam 5, di sini mesti jam 5 sudah subuh, terus setengah 6 itu kesiangan. Salah ya teman-teman. Kita itu beda. Kita memang tinggalnya di bumi yang sama, langitnya juga sama, tapi kita tuh tinggalnya berbeda di negara ya teman-teman. Jadi waktunya juga beda. Jadi tolong kalau komen tuh jangan disamaratakan waktunya ya. Jangankan Singapura dengan Indonesia ya. Kalian tahu nggak? Jawa dengan Bali itu sudah beda loh waktunya. Aku tinggal di Banyuwangi dan di Bali ya. Aku di Banyuwangi itu sekitar mungkin jam 6 ya. Kalau di Bali itu baru jam 5. Kayak gitu, beda 1 jam. Padahal itu sama-sama di Indonesia ya. Jadi jangan disamaratakan. Kita tuh beda tempat, kadang beda waktu. Kayak gitu ya teman-teman. Oke. Sekarang videonya mesti aku tutup sampai di sini, dan semoga video aku yang sederhana ini bisa menghibur dan juga bisa menambah wawasan kalian tentang kehidupan seorang TKW, terutama TKW Singapura. Tetap semangat puasanya. Jalin silaturahmi.